Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus dari PCI Muslimat Sudan, serta para pembicara yang telah hadir pada acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh PCI Muslimat Sudan pada hari ini. Saya ingin memberikan selamat dan juga memberikan suntikan semangat untuk teman-teman PCI Muslimat Sudan serta juga segenap warga Nahdlatul Ulama yang ada di Sudan karena telah mampu menyelenggarakan seminar hebat, seminar internasional yang kita harapkan bisa menjadi ajang untuk menularkan banyak gagasan hebat serta makin menajamkan pengetahuan dari para peserta seminar nantinya. Kita sama-sama tahu bahwa kehidupan yang global pada saat ini membawa begitu banyak tantangan, membawa begitu banyak peluang yang semuanya harus kita hadapi dengan keberanian dan juga dengan kemauan untuk bekerja keras. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita dari dulu selalu diajari dengan sebuah konsep bahwa manusia yang berguna hidupnya adalah mereka yang berguna untuk sesama. Dan dalam dunia yang global ini, yang dinamakan sesama bukan cuma sekedar tetangga kita di kampung atau teman-teman kita sebangsa setanah air. Tapi seperti teman-teman muslimat Sudan juga menyadari, juga adalah warga masyarakat dunia. Globalisasi tentu membawa tantangan, tentu membawa peluang. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam era globalisasi yang dihadapi oleh semua umat manusia, tidak terkecuali para muslim dan muslimah, di antaranya adalah satu, ini adalah era disrupsi. Disrupsi terjadi karena ada perkembangan teknologi, disrupsi terjadi karena ada pandemi dan lain sebagainya. Cara kita berkomunikasi pun sekarang berbeda. Kalau dulu kita berkomunikasi secara fisik, langsung bertemu muka, sekarang dengan video, dengan Zoom, dengan online, semua bisa dilakukan. Namun pola komunikasi kita juga berubah karena adanya sosial media. Sosial media membawa keuntungan dan juga membawa tantangan. Salah satu keuntungannya tentunya adalah ketika kita bisa saling terhubung dengan mudah. Ketika apa yang menjadi isu di tingkat lokal bisa juga menjadi isu di tingkat global. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas geografis. Namun tantangannya, sekarang lebih banyak manusia yang hidup di tataran virtual dibandingkan dengan tataran fisikal. Ini membawa tantangan karena orang kemudian berlindung di balik akun-akun palsu, di balik akun-akun anonim untuk saling menjelekkan satu sama lain. Nah, itu tantangan. Lalu kemudian juga anak menjadi lebih jauh dengan orang tua dan lebih cenderung untuk mencari jawaban dari permasalahan mereka lewat Google. Bukan bertanya pada orang tua, bukan bertanya pada kiai, dan lain sebagainya. Ini tentu membuat kita, terutama para orang tua, orang-orang yang menjadi panutan dan senior di masyarakat, harus mampu untuk menggantikan peran atau bisa mengimbangi peran tersebut ya dengan kebijakan, dengan sesuatu yang baru. Sehingga anak-anak muda tidak hanya bertanya kepada Mbah Google, tapi juga tetap orang-orang di sekelilingnya, orang tuanya bisa menjadi rujukan bagi dirinya ketika menghadapi permasalahan pelik. Tantangan kedua yang dihadapi oleh umat manusia adalah tantangan yang berkaitan dengan ekologi. Jadi yang pertama tadi adalah disrupsi, yang kedua ekologi, dan yang ketiga adalah emosi. Nah, tantangan ekologi diakibatkan oleh adanya pemanasan global yang kemudian membuat iklim dunia menjadi begitu berbeda. Saat ini ada ribuan orang meninggal di Eropa karena ada heat wave atau ada gelombang panas yang menerpa Eropa. Dan di sana orang tidak bersiap-siap karena apa? Karena mereka tidak punya AC misalnya. Sehingga banyak orang-orang tua atau orang-orang yang mengidap penyakit bawaan atau komorbid kemudian tidak bisa mengatasi tantangan alam ya walaupun di rumah masing-masing karena terlalu panas. Akhirnya kemudian menderita dan bahkan banyak yang berpulang ke rumah ilahi. Nah,
Tantangan ekologi berikutnya ya diakibatkan oleh pemanasan global adalah sekarang sering terjadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini semua kekeringan melanda di seluruh penjuru dunia karena yaitu tadi pemanasan global yang diakibatkan oleh kita manusia tidak menerapkan gaya hidup yang bersahabat dengan alam. Karena itu tugas dari kita semua terutama para muslimat Nahdlatul Ulama ya, adalah untuk membangun kesadaran tentang lingkungan hidup. Dimulai dari kita sendiri dengan cara mempraktekkan gaya hidup yang green atau yang lebih hijau, tidak menggunakan wadah sekali pakai misalnya, lebih banyak menggunakan transportasi umum misalnya, dan tidak kemudian menyampah dengan sembarangan. Itu hal-hal kecil. Apalagi kalau kemudian kita bisa juga menanam pohon di sekitar kita. Itu akan sangat membantu pelestarian lingkungan. Nah, tantangan ketiga yang dihadapi oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali para muslim dan muslimat, adalah persoalan emosi. Kita lihat bahwa yang namanya sosial media sekarang sangat mudah mengaduk-aduk emosi. Orang kadang-kadang hanya melihat judul sebuah berita, tidak menelaah isinya secara seksama, langsung mengambil kesimpulan. Orang dengan mudah terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian. Orang dengan mudah menghujat. Nah, tugas para muslim dan muslimat, terutama para anggota Nahdlatul Ulama, para nahdien yang berada di luar negeri, adalah untuk mendinginkan suasana. Mengajak orang untuk tetap sabar, mengajak orang untuk tetap istiqomah menjalankan kebaikan di sekitarnya. Untuk mengajak orang untuk mengedepankan tasamuh, sifat-sifat yang moderat, sifat-sifat yang adil pada sesama, apapun latar belakang agamanya. Karena saat ini kita sama-sama tahu bahwa dunia tidak ada lagi satu kampung di dunia manapun ya, atau satu negara di dunia manapun yang hanya dihuni oleh satu kelompok masyarakat atau agama tertentu saja. Misalnya di Indonesia mayoritasnya Muslim, tapi ada juga orang-orang non-Muslim di sana. Di Amerika mayoritasnya adalah Kristen, tetapi ada juga orang-orang Muslim di sana. Ini tentu membawa dinamika di masyarakat. Ketika kelompok mayoritas di sebuah negara memperlakukan warga minoritas dengan tidak adil misalnya, maka di negara lain misalnya kelompok Muslim di negara kita memperlakukan warga lain dengan tidak baik, maka kelompok Muslim di negara yang dia menjadi minoritas bisa juga diperlakukan dengan tidak baik. Nah, umat Islam di Indonesia selama ini dikenal oleh banyak bangsa di dunia sebagai umat Islam yang betul-betul menjalankan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Menjadi pengayom, menjadi orang-orang Islam yang ramah, yang mengajarkan kepada ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, kebaikan secara tentunya hablum minannas kepada sesama manusia. Ini yang menjadi salah satu ciri dari umat Islam di Indonesia. Dan saya berharap bahwa teman-teman PCI di Sudan bisa juga menjadi penerang di daerah masing-masing, di tempat kalian saat ini sedang menjejakkan diri, sedang berinteraksi, sehingga dunia kemudian mengenal bahwa umat Islam di Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi uswah di tengah-tengah masyarakatnya. Saya rasa itu, saya ingin kembali memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk berkiprah, karena kita semua mampu melakukan kiprah sekecil apapun, insya Allah akan membawa barokah, akan membawa manfaat. Dan saya berharap teman-teman PCI di Sudan bisa menjadi contoh bagi teman-teman PCI di negara-negara lain. Semoga sukses dan semoga Allah SWT selalu melindungi langkah-langkah kita ke depan. Allahumma fiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.